Terima kasih. Baik, dan pemirsa, kita saksikan keterangan Badan Gizi Nasional mengenai makan program atau program makan bergizi gratis, di mana konferensi pers Badan Gizi Nasional ini terkait dengan MBG digelar di kantor BKN. Kita simak bersama berikut ini. Nah, yang kedua Bapak Sainuri. Nah, ini saya nih, Bapak Sainuri, silakan berdiri Pak. Beliau dari BPKP. Nah, ini saya dulu satu tim sama beliau nih. Sama-sama dari kedeputian investigasi, sama-sama akuntan dan seterusnya ya. Coba saya lebih senior karena saya sudah 34 tahun, beliau 30 tahun di BPKP. Tapi sama-sama auditor, sama-sama certified fraud examiner, sama-sama CFA ya. Jadi kemarin yang kejadian dia sekarang menjadi deputi bidang penyediaan dan penyaluran. Ya, jadi tempat titik yang kemarin itu titik-titik, sales titik dan sebagainya, itu dulu di deputi situ, sistem penyediaan dan penyaluran. Nah, kita tempatkanlah ini beliau nih, CFA dan sebagainya ya, harus jadi lebih baik dong, kan mantan auditor. Jadi nanti harus memperbaiki di situ, gitu. Apa yang terjadi kemarin, setidaknya nggak boleh berulang lagi, nggak boleh berulang lagi. Dan yang sudah terlanjur ini nanti bagaimana memperbaikinya, karena beliau basicnya adalah auditor. Banyaklah sertifikasi beliau, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, dan beliau adalah juga punya sertifikasi pengadaan barang dan jasa ya. Itu kayak motor listrik kemarin dia loh ya. Nah itu nggak akan terulang tuh, yakin saya. Nah beliau nanti tinggal Bapak cari aja tuh orang ini kalau nanti tiba-tiba ada yang aneh-aneh lagi ya. Sebelumnya beliau adalah Kepala Biro Keuangan. Nah ini relevansinya, kami akan membangun sistem untuk memastikan bahwa setelah uang keluar dari kas negara melalui virtual account yang sekarang ini belum dipertanggungjawabkan dengan baik, nantinya kami akan bikin sistemnya. Saya, Pak Sainuri, Bu Lili akan, dan dibantu oleh Pusdatin, nanti akan membuat mekanismenya supaya begitu uang keluar dari virtual account yang sekarang kemarin belum dipertanggungjawabkan dengan baik, kami akan memastikan berapa sebenarnya belanja yang 10.000 untuk bahan itu, berapa yang untuk operasional dan seterusnya by sistem. Tidak mengandalkan lagi kepada kepala SPPG untuk kemudian memvalidasi dan sebagainya. Karena kalau diminta orang yang memvalidasi ya sudah pasti besar risikonya, ada kolusi dan sebagainya. Nah, beliau inilah orangnya ya, yang menurut kami tepat, maka beliau akan bertanggung jawab atas penyediaan bahan pangan, penyalurannya, dan anggaran terbesar di bawah kedeputian beliau. Ya, jadi pengalaman beliau dalam mengelola keuangan negara, manajemen risiko, pengadaan, pengawasan intern, komplit lah. Beliau mantan kepala perwakilan Papua juga, jadi beliau bisa tahu juga bagaimana orang-orang di daerah sana, bagaimana anak-anak di sana, itu beliau juga punya pengalaman. Tadi saya sebut nama daerah ini, itu beliau langsung tahu, oh di sana begini. Nah itu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan harapannya nanti setiap rupiah anggaran dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga Bapak Dr. Marimandarto SEMSI, ya, beliau dari Mendikdasmen. Beliau Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang, magister perencanaan dan kebijakan publik. Nah, ini penting nih, kebijakan publik. Ya, saya selalu mengatakan tata kelola itu bagian dari kebijakan publik, ya, yang menjadi jembatan sebenarnya antara apa konsep besar menjadi implementasinya bagaimana. Nah, tapi nanti beliau menjelaskan lebih lanjut. Dan doktor ilmu manajemen, komplit lah pokoknya beliau itu ya. Dan beliau sebenarnya sudah eselon 1B di Kementerian Dikdas. Nah ini beliau menjadi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, karena kami harapkan beliau akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang benar-benar nanti relevan dengan program ini. Jadi mohon maaf kalau kemarin ada isu kenapa ya tiba-tiba